Don't expect too much. Nomor 13 tuh salah satunya dah serve from the heart. Damn, serve from the Tamu aja dilayani dengan hati, apalagi kamu. Kedengeran klise sebetulnya, tapi kalau bener lu maintenance ngelakuin ya, itu, ya kayak lu lu nggak kayak kerja sih sebetulnya. Iya, Pas kayak lu ngelakuin kayak itu. iya. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happen. Drink Talk Repeat. Drink Talk Repeat. Penyanyi kondang Elva Singer. Elva Singer apa? Almarhum aja. Om, Akhirnya Elva Elva. Buana. Luar biasa. thank you. Ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena jamnya yang luar biasa juga. Iya. Akhirnya kita bisa jadian hari ini. Janjian. Ya walaupun Oke. Bali lagi 39 derajat Celcius nih ya kawan. Nggak peduli sih. Gua ya. datang dari Selama rumah. kita syutingnya di Bali Buzi semua Iya, oke, aman. Adem. Adem, ya. Kita sekarang ada di Bali Busi, Jalan Merdeka. Renon. Ih. Lu lanjutin, gue bikinin yang seger-seger untuk Wih. Apa tuh? Udah ngobrol. Belum mulai juga udah mulai. Gue udah minum. kepanasan. Tapi emang katanya sekarang jarak Bali sama matahari itu deket banget. Deket banget. Apalagi di Teguh Umar Barat. Karena ada meme-nya gini, kalau orang yang kurang menengah ke bawah pakai kipas angin. Kalau menengah ke atas pakai AC. Nah, kalau orang Bali AC sama kipas anginnya nyala. Saking panasnya tuh ya. Anyway, Betul, nusakannya thank you banget. Wih, Selalu nemenin mantap. kita, mau dingin mau panas. Kita temenin. Thank you. Kita ngobrol sama Elva. Bung Yap. Elva, apa kabar? Thank you Bung, baik, sehat banget. Tadi sih lemas tadi. Tapi nyampe sini seger gue. Kena santai lagi. Kena sate lagi. Elva ini adalah salah satu sosok yang kita kenal. Lu sebagai apa sih sekarang di PNB. PNB? Gue di PNB sekarang sebagai Business Development Manager. Business Development Manager Ya. PNB. Jadi kurang lebih kerjaan gue ya jualan juga. Ya nongkrong-nongkrong gini kayak lo pada juga lah. Ya. Tuh. Nah, kita untuk yang mau kita obrolin di sini adalah proses lu sampai di titik ini. Tentunya kita tarik lagi ke belakang. Pasti ada. Lu berarti startnya dari bar dong, atau Enggak, gue start banget kalau di F&B itu dari waiter. waiter? Waiter. Pertama banget gue bahkan pool waiter. Pool attendant waktu itu. Jadi di salah satu hotel di Jimbaran. Oke. Itu Oh, iya. awal mula Cheers banget. dulu. Cheers dulu. Cheers. Ini Theo yang memanggil ya. Mantap. Terus Kalau di Bali ya, Ah, di di Bali. Bali itu as pool attendant. Waktu itu jadi ya kayak waiter tapi di pool gitu lah. jadi kayak pool resto gitu. Pool- Ya kayak pool bar. pool bar Ya. gitu. Sorry gue potong. Sebelum kesana nih, lu mau mulai itu di mana? Di Bali? Kalau yang di Bali itu, tapi sebelumnya gue gawe di Jogja, di Solo, di hotel juga. Oh, berarti sebelum ke Bali. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Kalau kata orang-orang tuh Tuhan menciptakan Jogja ketika Tuhan merasa rindu. Ada aja. Nah, berarti kan lo memulai semuanya itu di Jogja ya lo bilang, di Jawa Tengah lah. Ya, ya. Lo mulai semuanya di Jawa Tengah. Ya, start Masa dari pendidikan Jawa lo otomatis di Jawa Tengah, banyak lo bisa di Betul, Jawa Tengah. betul. Tapi lu kuliah dulu jurusan apa? Hotel management. Hotel Hotel manajemen. management. Ya, ya. jadi nggak jauh-jauh banget sih kalau Ya, di ya, kuliah ya, ya. benar. Iya. Akhirnya ngambil penjurusan ya, bukan penjurusan ya, apa namanya dulu? Kalau Ya itu, dulu apa sih namanya tuh? Apa ya? Lupa, anjing ya gue. training Kejuruan. lah intinya. Iya gitu ya, training lah ya, Iya. ngambil training, Training, habis itu ke waiter dulu. Waiter waitress lah, orang floor lah lo, orang Ya, floor. orang floor, awal banget orang floor di pool seru sih. Gue lumayan kaget waktu ke Bali. Karena kalau di Jawa itu kan nggak ada pool bar yang hidup gitu loh. Kalau Ya. waktu itu di Bali gue happy banget di pool. Gue dulu bahkan waktu Cuci mata nggak? Cuci mata gitu sih kayaknya jatuhnya ke situ ini. Karena di Jogja nggak ada. bukan cuci mata, gue lebih ke norak kali ya. Lihat pool bagus, pinggir pantai. Pakai bahasa yang bagus dong. Culture shock. Wah, Culture culture shock. shock. Betul, Iya betul. Gue dulu kalau punya customer nih, ngorder dari dalam pool, gue sampai nyemplung ke pool dulu. Oh iya. Iya. Kalau yang lain mungkin males ya udah. Gue sampai nyemplung ke pool, gue bawain ke dalam pool gue mau waktu itu. Jadi lu kan pakai uniform nih. Pakai uniform, celana pendek. Oh, celana pendek. Celana pendek. Kalau pas sepatu, nyemplung aja dibolehin. Karena waktu dibolehin Iya sih. karena Itu kan act of service juga kan, maksudnya. iya apa ya? extra mile service Iya. aja. Service. Tuh. Betul.
Terus. Jadi itu hal yang menyenangkan lah buat gua. Kalau di tempat sebelumnya kan nggak bisa ya. Jadi di situ bahkan dulu tuh sunset time itu kita ada champagne service gitu kan. Nah champagne service itu gua paling demen tuh. Lu nge-serve di dalam pool. Jadi bawain Sambil udah berenang sedikit- Kalau berenang sih tumpeng ya. Ikut minum. Tumpeng ya tuh kalau berenang tuh. Bawa gini ya. Kalau sekarang battle girl gitu kan. Iya. Itu gua begitu tuh. Joget-joget bawa sambil lightstick. gelas. Yoi. Iya. Gue tahu tuh di mana kayaknya tuh. Gue tahu. Nggak apa-apa spill aja tempat lu pertama di mana di Bali? Dulu Ritz Carlton Bali. Oh, Oh, yang di Jimbaran dulu, sekarang dari brand. Iya, Ya. jadi Ayana Ayana. sekarang. Ya, Sekarang jadi ya. Ayana. Oke. Jadi Ritz Carlton. Oh, banyak alumni Ritz Carlton ya kemarin. Banyak. Bung Mayu. Tapi gue cabut, terus balik lagi. Gitu. Betul, Gung Mayun juga dulu. Iya. Oh berarti lu sempat ketemu Gung Mayun di... Nggak ketemu, beda angkatan. Oh, beda angkatan. Beliau senior gue lah. Ada Iya. kata-katanya begitu. Banyak sih Gung Mayun. Kalau nggak salah beli ide itu juga deh. Oh iya, Dia itu juga banyak sempat. loh. Ya. Kok dikumpulin nanti podcast sama ex-Rika. Ini apa namanya, reuni akbar. Benar. Nah, terus kira-kira lu kan tadi udah oke, lu emang terjun pertama di F&B, lu masuk ke floor atau waiter, waiter. waitress. Apa trigger yang palingnya tiba-tiba lu ngeliat bar? Gokil ya orang-orang bar. Nah, itu triggernya tuh apa? Itu di Bali atau emang sebelumnya? Di Bali. Oh, di Bali. Pertama banget itu di Bali karena gue ngeliat di bar itu kerjaannya lebih bervariasi aja sih sebetulnya. Contohnya variasi. Bervariasi. Oke, dari preparation time aja lah ya, yang Oke. dikerjain stepnya aja lebih banyak tuh. Waktu itu dari pick up buah-buahan ke atas, itu aja udah seru tuh. Waktu itu udah masih rebutan sama kitchen tuh. Oke, lu Dari atas sama nih sama tempatnya nih. sama, walk-in chiller kan jadi satu. Iya, iya. Kadang colong-colongan Bukan, barang bukan. lah. Maksud gua sama-sama di Ritz Carlton nih. Ya, waktu Iya. itu gue balik lagi. Ke Ritz Carlton. Balik itu di bar. Nah, balik tadi di bar. Lu Balik kemana di bar. emangnya? Gue pindah ke luar Bali. Oh, keluar Bali lagi. Keluar Bali, tapi masih tetap di floor. Oh, masih tetap di floor, Mbak. Begitu dapat tawaran buat balik lagi Ritz ke Carlton. sini, iya posisinya di bar. Nah, waktu lu ngilang keluar Bali, tetap masih di floor. Masih di floor, Tetap sama sekali enggak. masih di floor. Nah, berarti begitu lu ditawarin balik ke Ritz Carlton, lu beraniin diri untuk gua ngambil bar deh. Ambil bar aja. Oh, gitu. Dengan trigger tadi kerjaannya dia tuh lebih Iya, kurang lebih kan udah lihat lah ya, kerjanya lebih menyenangkan kalau menurut gue sih. Oke. Karena kalau di bar itu kan interaksi sama customernya bisa Tuh, langsung gitu ya di counter bar. langsung dan lebih apa ya, lebih intimate aja. Karena kalau lo ngobrol kan akan lama kan. Iya, Beda iya. kalau lo waiter, Kayak lo cuma sambil nge-serve, lalu ya, aja. sambil nawarin menu, Iya. nge-serve gitu doang. Ya, dan kalau di bar orang bisa balik ke depan counter lo tuh berkali-kali gitu. lebih keren kali gitu, lebih keren gitu. Ini tanpa mendeskripsikan orang floor ya. Iya, maksudnya kayaknya di bar terus bartender datang tamu, lu ngobrol sama dia kayaknya enak aja gitu loh, nggak ada yang negor. Kalau di floor kan pasti lu di Kalau di floor kan lebih gini, kalau di floor assignment tuh kan tiap hari bisa berubah kan. Betul. Kadang Iya, lo di section sini, kadang lo Iya, di iya, section betul. sono. Iya. Sedangkan kecenderungan customer itu suka sama table yang, kalau dia ada table yang suka, pasti dia akan ke situ lagi. Entah Iya, karena iya. view-nya, entah karena posisinya nggak rame, itu akan ke situ-situ Iya. aja. Nah di bar itu kan kayak gitu. Orang kalau datang ke bar, depan bar, kalau orang udah nyaman depan bar kan ketemu kita lagi, Iya, kita iya, lagi iya, kan. benar, Gitu. benar. Jadi engage. akhirnya lu enjoy tuh, Ya Enjoy. itu salah satu hal yang berbeda itu adalah itu tentang Oke. engagement sama customer, terus kerjaan kan bar, service juga, tapi production juga iya. Oh iya, lu production Ya, lu jadi- karena lu bikin minuman. Betul. Lu bikin Kalau di langsung. kitchen waktu itu kan belum begitu banyak open kitchen, jadi ya mungkin orang kitchen cenderungnya Di belakang, belakang production aja. aja. Even open kitchen pun juga nggak banyak kesempatan tektokan sama tamu kan. Setuju gua, Tuh. setuju. Nah jadi di bar menurut gua salah satunya yang membedakan dengan floor, walaupun sama-sama menyenangkan ya, Ya. perbedaannya itu. Perbedaannya itu. Terus nih kan gue sama Riko juga beberapa waktu lo kan nanyain apa yang terjadi di bar-bar sekarang gitu kan. Nih, lu bisa cerita nggak kayak waktu lu balik ke bar lu sempet nggak ngerasain tiba-tiba anjing kayak jadi bartender nih kayak lebih gokil deh, lebih keren deh, lebih dilihat sama cewek-cewek daripada atau begitu nggak sih pikiran lu gitu loh? Kan di zaman itu kan berbeda sama zaman sekarang otomatis, bener nggak sih? Itu waktu zaman itu masih muda juga Iya dong. kan lu masih muda juga Sampai dong. sekarang dong. Iya, oke. Sekarang juga. Ini cuma bleaching. Perbedaannya mungkin kalau dari sudut pandang itu yang ditanyakan, Iya. menurut gue dulu itu di bar itu superstarnya ya bar. Kalau sekarang kan DJ ya. Kan ya, Sekarang oke. kayak orang Di cenderung lebih nightclub, lihat di DJ. klub DJ pasti. Ya, Ya, oke. Kalau zaman dulu itu apalagi yang di luar tempat gue, kalau di tempat gue karena hotel mungkin tingkat repeatnya itu nggak Iya, begitu iya, banyak. iya, iya. Tapi waktu itu sebagai orang yang juga
suka nongkrong juga, itu kita ngeliat Superstarnya Superstar itu bartender. Oh, kan gitu. Iya bener. Selalu Padahal ada, di Jakarta bener. paling juga kan, Selalu di ada Jakarta. kok, selalu ada. Jadi pikiran-pikiran kita yang teman-teman bar zaman dulu itu, kayak kalau lu udah di bar tuh kayak udah dalam tanda kutip ya, lu udah paling wah gitu jadinya gitu loh. Anjay. Jadi kayak walaupun kita nggak deskripin orang teman-teman floor, kita kan satu tim kerja gitu loh. Iya, betul. Maksudnya begitu lu udah nyandang status bartender gitu ya, anjing keren dong nih gua nih. Iya, elah sejauh mata memandang tuh cewek cantik punya anak bar. Biasanya coy. dulu gue lihat nih style-style bartender dulu nih, banyak pinnya, pin-pin, dulu betul. Iya, pin-pin iya. bros. Pokoknya paling necis dah pokoknya. Ya, tapi kalau di dunia kerja gue nggak begitu ngalamin itu tuh. Karena kan gue di hotel ya. Ya. Nah di hotel interaksi sama tamu kan sangat dibatesin sebetulnya. Jadi nggak bisa sedekat kalau kayak di independent bar. Tapi lu pernah nggak sih ada kayak tamu nih datang ke bar tempat lo section lo kerja, kayak waktu lo off gitu kayak ada tamu yang kayak Kemarin sama gua where is Elpa Oh, gitu. iya, gitu. Ada nggak sih? Ada yang sampai sekarang bahkan masih komunikasi. Gila. Sampai sekarang. Dia nge-maintain ininya enak, apa namanya, link atau relationnya dia tuh bagus gitu. Dan lu berapa tahun tuh selama lu berkarir berapa tahun di Di bar? bar ya. Di bar sih belasan tahun lah ya. Belasan tahun. Serius tuh? Lu inget nggak mulai kapan? 2010 15 dong, sekarang udah 2025 dan sampai sekarang dia masih berkecimpung di bar. Iya, sampai 15 sekarang gua masih 2010 gue baru kuliah bro. Oh, gue udah nakal gue. Baru. Itu juga gua masih kuliah, men. Oh iya. Itu masih kuliah. Oh, nyambi Kuliah- tuh? Nyambi. Kuliah di mana tuh? Ngambil di Solo, International Hotel School Solo. Di dekatnya Hotel Lorin. Oh, nyambi. Ya, Lorin. Oh, itu Kalau dulu namanya legend tuh. Casual worker. Iya, casual Casual worker. Kalau sekarang tuh daily worker udah. Ya, Dewe. Dewe aja sih di Bali kan nggak asingnya dengan nama Dewe. Kan Dewe di sini gitu. Ingat gak lu awal-awal jadi lu ngalamin yang casual worker itu berarti? Ngalamin banget. Lu inget ngalamin banget. lu inget nggak di kalau kita ngomong-ngomong real ya hari itu as a casual worker lu masih inget nggak berapa pertama kali bayaran lu? Satu shift kalau nggak salah itu Ini as a bar apa as waiter nih? waiter. Oh waiter, oke waiter. Waiter, satu shift itu 24.000 di Solo kalau salah. Masih 24.000. Satu shift, men. Iya. 24.000. Zaman-zaman segitu ya Overtime juga 2 jam pertama kan nggak dibayar kan? Setelah 3 iya, jam iya. tuh dihitung 1 jam. baru dihitung Iya. 1 jam. Gokil berarti lu ngalamin maksudnya ngalamin dulu. itu. Cuma waktu itu kan di Solo biaya hidup rendah lah ya. Iya, Solo Jogja, oke lah Jawa Iya. Tengah belum Orang sampai. gua aja makan banyak di Jogja, pernah makan banyak, minum banyak. Pas gua bayar, berapa bu? 24.000. Ini zaman itu, Iya, zaman itu. zaman gitu. itu. Zaman itu. Zaman itu. Kalau zaman sekarang kayaknya Ya Udah sosok. agak- Tapi kan Solo masih murah ya sampai sekarang. Solo ya. Solo masih sekarang masih murah. Nah, lu relate nggak dengan ketika lu masa-masa lu di bar tuh, lu relate nggak dengan kayak yang zaman sekarang kan ada kompetisi apa segala macam, lu kayak ikut gitu nggak? Jadi kayak gua mau nunjukin Nge-challenge diri gua nge-challenge gitu. diri gua gitu. Iya, waktu itu gue banyak ikut kompetisi juga sih. Tapi Apa? juga, Lu lebih ke flair atau mixology? cocktail competition tuh. Ah, kalau sekarang berarti bahasanya sekarang mixo. Mixo. Karena dulu Sekarang belum ada. mixo. Mixo itu baru muncul beberapa tahun belakangan ya. Gue jujur sampai sekarang tuh agak nggak nyaman ya dengar kata mixo. Iya kan, Mixology. iya kan, bener kan, Iya. bener kan. Kalau menurut gue bartender ya bartender, Bartender aja gitu. Lo take care bar, ya udah lo bartender. Hmm. Mau mixology mau apa, ya menurut gue ya bartender. Nah, Gue lebih nyaman nyebut bartender diri gue gitu. Bartender Iya. daripada Nah, mixologist. cuman ya mengikuti perkembangan zaman sekarang secara nggak langsung itu tuh udah nyabang gitu loh. Ya jadi kayak apa ya? Udah kayak genre kali ya. Iya, Kalau udah kayak musik tuh genre, udah kayak genre. ya. Ada bartender yang genre awalnya nih kita nggak ngerti nih. Jadi hilang jati dirinya nih, bartender. Habis itu kebagi, ada mixo, ada flair, Pak. Ada flair ya. Nah, kalau benar. mixo berarti lebih dalemin minuman. Minuman. Kalau flair ya lebih ke entertainment, entertainment, atraksi dan ya. sebagainya. Ya, Iya. terus jati diri si bartender sendiri ini sebenarnya yang dua tadi atau jadi satu, misah nih jadinya nih gitu. Iya, sebetulnya kan bisa jalan dua-duanya juga kan. Bahkan kayak juga sekarang juga Christian Delpek deh. Ah iya. Dulu kan betul. flair banget. Sekarang itu. barnya juga bar-bar bar mixologi. Iya. gitu. Bahkan sekarang kan udah merge kan, ada craft flair kan. Craft bartending. Nah, jadi bagi teman-teman sippers, gue nyebutnya sippers dong, si paper sippers. Jadi Oh, atur lah. yang tadi disebut Christian Delpek itu adalah salah satu legenda bartender dunia ya. betul. Legenda bartender dunia di zamannya Elva tuh masih wow, dia hype banget, dan Indonesia juga punya satu sebenarnya. Yang namanya Yos Malelak itu tadi. Betul, Ya, betul. ya, Yos Indonesia Malelak. sebetulnya sih namanya
harum ya di bidang flare ya. Asli, harum di asli. bidang flare, beneran. Gua juga- dia nyetak banyak banget Gue gitu juga loh. mikirnya gitu lagi, belum lagi ada maksudnya Yang terbaru Eka Darmawan. teman-teman kita di Bali yang mungkin kerja di kapal atau kerja di kapal Ya. mengui kan? Enggak, kapal pesiar. Bapak-bapak. Di kapal, di darat yang di luar negeri lah gitu. Itu kan mereka kan pasti bawa skill dan membuat nama mereka harum di sana gitu. Bisa jadi. Bahkan sampai sekarang juga di beberapa negara, Dubai itu bartender Indonesia terkenal. Oh, iya? Sampai sekarang yang megang per tahun lalu ya kalau nggak salah itu kan karena gue bantu Nusakanya juga. Oke. Jadi kita tuh buka market untuk di Middle East. Jadi Nusakanya kan emang Ke Dubai dong. udah di Dubai sekarang Nusakanya. Jadi Sakanya top. udah ada di puluhan negara lah. Karena salah satu misinya itu untuk ngebawa story dari Indonesian Rum ini ke seluruh dunia. Nah di Dubai itu salah satu negara yang hospitality-nya maju. Oke. Iya, Dan betul. bar scene-nya itu banyak dikepali oleh anak-anak bar. Kalau nggak salah, angka tepatnya gue lupa, tapi tahun lalu itu ada 30 bar yang bar manajernya itu orang tim Indonesia. Di Dubai Di itu. Dubai. Di Dubai. Oh, berarti lu visit langsung nih? Gue nggak, tapi kan gue ngumpulin datanya. Oh, kan. oke, lu ngumpulin Tuh, datanya. anak-anak komunitas kan juga beberapa temen kan juga Karena masih komunikasi. karena Elpa udah menyebutkan bahwa ada beberapa bar di sana headnya itu adalah orang Indonesia. Bukan si Pepen namanya kalau bukan yang mengejek. Kita hadirkan dulu salah satu Ada itu ya? Gue udah mau begini nih. Ada ya? Ini kadang-kadang kita kejutan gitu ya. Enggak. Aduh. Nggak ada ya? Tapi emang Nggak gitu nggak jadi ya? Nah, Pak, ini menarik nih. Ketika lu sudah belasan tahun di bar as a bartender, terus sekarang lu udah di level yang menurut gua udah beda lagi nih. Maksudnya lu di Tapi masih di tempat yang sama masih gitu. masih Cuman grade lu udah- ngomongin bidang yang sama. Iya. Tapi lu udah di level di next level nih kayak lu kan berarti apa brand selaku apa tadi? Business Development Manager. Ya, itu. Jadi Nyebutnya susah ya? nah, itu Bener, gitu apa lah yang ya. membuat lu ke situ nih sekarang? Sebetulnya gue nggak kemana-mana ya, sampai sekarang juga gue masih ngebar-ngebar juga sebetulnya. Oke. Walaupun nggak on daily basis, gue masih ada teman minta bantu bikinin menu, set upin tempat, gue juga masih seneng ngerjainnya. Konsultan. Iya, masih seneng ngerjainnya. Oh, lu juga lu jalanin itu tuh, berarti Iya. konsultanan lu masih. Oke. Kayaknya sih hampir sebagian teman-teman terutama yang angkatan gue ya agak susah lepas dari itu. Walaupun mereka udah berpindah bidang, rasa rindu untuk di bar itu masih tetap ada Oh, sih. gitu. Kayak Sama kayak penyiar radio, Bro. Iya, Penyiar oh, radio, ah, lu, benar, lu benar, pensiun benar. dari Iya, dunia iya, radio iya, nih. iya. Lu udah pensiun lama, lu pasti ada satu titik yang kayak gue kangen siaran. Iya lagi. Terus lu siaran sendiri dari rumah gitu? Iya, bisa aja. bisa aja, iya. Podcast gitu misalnya kan sekarang zaman udah canggih. Ya inilah makanya kita streaming gitu ya. Nah, sip nah, happen. sekarang kalau gue tanya, strategi lu untuk kalau ini kan lu udah di perusahaan nih, di satu perusahaan. Maksudnya ada nggak sih kayak strategi jitu untuk kayak gimana cara lu? Boleh. Oh boleh Sekarang please. boleh, Oh ya ini punya lu. boleh. Ya satunya ini punya dia juga. Jadi ini produknya dia. So sekarang dia di PNB dan yang ya untuk distributor berarti gue bilang ya. Distributor Nah, apa salah satu strategi lu untuk kayak membuat brand itu dikenal orang? Iya. Tips lah, tips. Ini setiap brand itu kan beda-beda ya. Enggak jadi buka, gue bukain sini. Nah lu ngobrol aja. Serahkan pound deh. Setiap brand itu kan beda-beda ya. Ah. Dari sisi energinya, dari sisi Betul. market yang berusaha dikejar gitu. Jadi yang paling pertama adalah kalau menurut gue kita paham dulu apa yang Cuy tolong cuy. diinginkan sama market sekarang Oke. dan kita cari apa yang relate sama brand ini. Gitu. Berarti lu maksudnya lihat lapangan juga dong? Maksudnya Harus lah. Iya. Tiap hari kan kita harus. Kalau di kantor gue juga tiap hari pasti semua tim floor juga pasti ke lapangan. Visit market siang, night club itu pasti kita harus tahu juga kan. Nah, makanya dibalik kan kesannya kalau lu ini ada POV seru nih. Kayak lu misalnya nih turun ke lapangan, datang visit kemana-mana, lihat kan orang yang melihat lu gila. Elva party terus nih. Iya benar. Kan? Elva party Di mana-mana, Padahal bro. mereka nggak tahu. Di mana-mana, bro. Di mana-mana, bro. Itu kerja. Itu kerja, Ge. Ini party bukan ini kerja bukan party gitu deh. Iya. Enggak, tapi mukanya dia emang di Instagram di mana-mana, Bro. Wih. Nih nyambung dikit yang tadi Riko bilang sebelum kita jauh ke sana tadi emang udah lu ngasih jawaban itu statement lu kayak begitu. Sekarang gue mau nanya. Lu di bar sekian lama kan? Dan akhirnya lu mutusin untuk
tetap di bar, tapi di jalan yang berbeda nih. Iya. Kenapa? Dan Thank you Bang Riko. kenapa dan kok bisa? Atau lu udah gini? Ah, gila gue udah dapet titik jenuh nih di bar nih. Gue mau apa lagi nih gitu. Iya nggak sih lu? Kalau titik jenuh sih enggak sih ya, karena menurut gue yang dikerjain kan juga banyak lah. Kenapa banyak orang yang di bar itu betah lama? Karena gini, lo bisa nemuin di setiap kerjaan pasti Iya, ada iya. hal yang nggak lo sukain. Oh, pasti. Baik di lingkungannya ataupun di rutinitasnya. Pasti. Tapi juga di other way around lo juga pasti ada satu hal yang lo sukain. Iya. Ada anak bar yang sukanya R&D. Oke, Ya kan, benar. bikin produk. Iya. Ada anak bar yang sukanya ngekonsep. Iya. Udah, dia bikin konsep aja dulu. Iya. Kepakainya kapan? Bodo Kapan tahu? amat, Bodo gitu. amat. Iya, bodo amat. Bikin aja konsep dulu. Ada anak bar ya udah yang bikin sukanya visual. Betul. Gitu, ya kan, dia ngedesain menu. Iya. Terus dia bikin gelas. Bikin bahkan gelas, ada. Sekarang iya, bahkan iya. ada banyak anak bar yang bikin gelas sendiri. gitu. Kreativitinya dia ya, Iya, beli iya, mungkin dia. betul. Oke. Terus, nah, Jadi menurut gua selalu ada hal menyenangkan yang bisa lo temuin di dunia itu. Bahkan tentang yang hal ngebosenin deh ya. Ada kok anak bar yang sukanya ngitung, demennya di costing paperwork ada. iya. Ada juga. Iya, tahu paham. Tapi tinggal lo Iya, bener. cari Bener tanya lagi. balik ke diri lo aja, lo Iya, sukanya iya. di bagian mana. Jadi kalau ngomongin bosen, ya mungkin Enggak lah ya. lo kurang bisa. Lu malas aja. Iya. Lu malas aja. Lebih ke malas nanti dia. Anjing jenuh nih gua gitu. Gua udah malas. Enggak, terus dari itu tadi yang relate tiba-tiba lu mutusin untuk oke, gua mau mulai mainan ke distributor. Gua mau mainan ke salesing. Gua mau ngembangin lagi ini kan otomatis kan lu bisa nggak cuma di satu tempat dong, lu bakal kemana-mana nih esek gitu. Iya. Kalau itu nggak on plan juga sih sebetulnya kan waktu itu juga. Oh, lu nggak pernah awal- planning sebelum ini? Lu nggak pernah tahu lu kalau gue kayak tuh sekarang? Pindah ke company yang sekarang itu waktu pandemi. Sebetulnya. Itu kan waktu pandemi kan banyak banget ya. Again kejadian. bro, kita Benang dapat merah kita tuh sama pembicaraan. semua, lu tau nggak? Iya. Gue berapa kali podcast sama dia, benang merahnya tuh yang Pandemi. ngubah segala sesuatu tuh pandemi. Betul. Pandemi tuh ngubah banyak hal, ngubah banyak sudut pandang juga sih menurut gue. Apalagi kita cowok, kepala keluarga, waktu itu sih walaupun mungkin kita kelihatannya anteng-anteng aja, tapi sebetulnya kan pikiran kita berkecamuk. dong. Iya bener, gue di pojokan rumah gue ngopi, hai sendiri gua. Bener, makanya nggak tahu pikiran kemana kan? Iya, kagak tahu. Iya. Oh, jadi Makan itu- apa besok anjing? Oh, jadi triggernya yang lu, oke, lu nggak, gue bilang nggak ninggalin dunia bar ya, cuman lu masih di dunia bar, cuma dengan different way aja, dengan jalan yang berbeda gitu. Ya, jadi awalnya itu waktu gue dulu gawe di outlet, ya kan tadi kita ketemu banyak orang lah ya. Betul. Nah, dari sebagian orang yang gue temuin itu akhirnya jadi partner bisnis. Jadi gue buka restoran bareng temen gue yang sekarang akhirnya jadi bos gue nih sekarang kalau di company yang sekarang. Oh, di PNB, Iya. Pancaniaga Bali. Ih. Dari kerjaan sebelumnya di bar ketemu banyak orang, akhirnya sama dia jadi partner dan selain jadi partner ya sekarang jadi teman kerja juga. Ih gokil ya, asli Betul. ceritanya enak nih. Berawal dari tamu, sekarang partner bisnis, brother. Iya. Anjay. Dan dia berangkatnya juga seru. Maksud gue dari waiter yang lo floor staff, Iya, kemudian kayak lo switch ke bartender gitu. Iya. Dan di situ yang menurut gue bartender itu adalah kayak jalan lo untuk menambah link aja. Iya. Banyak link-linknya Nah, jadinya. itu kata kuncinya, link. Link Relasi. itu relasi. Link itu emang harus bener-bener lu. Berarti kan lu setuju kalau link itu emang kalau lu bina, itu kayak tanaman aja. Makin lu pupuk, begitu dia berbuah ya udah buahnya. Dan menurut gue link itu lebih mahal dari kalau di dunia kerja ya, Ya, kita whatever ngomongin lah dari- itu. relasi itu lebih mahal dari Tapi menurut gua nggak harus jadi bar juga sih. Kalau menurut gua banyak juga. tergantung Banyak. attitude lo aja. Iya. Iya. Attitude is number one. Nah, Iya, cuman bener. gue nanya sekarang nih, lu dulu waktu zaman bartender nakal nggak lu? Waktu lu masih di belakang bar, ayo. Dalam hal apa? Ya whatever, gue nggak tahu kenakalan bartender masa gobar semua. Kalau gobar semua nih Alkitab Gini, jadinya nih. mungkin perbedaannya adalah karena gue di hotel itu kan cenderung lebih kaku ya. Iya betul. Secara Dia SOP, lebih rules. secara aturan. Rules. Bahkan kayak guideline-nya itu udah pakem banget tuh. Kayak ke customer lu nggak boleh ngajak salaman duluan Iya. gitu. Lu nggak boleh manggil nama kalau tamunya nggak mempersilahkan duluan. Iya. Gitu. Kalau di independent bar mungkin bahkan itu dianggap sebagai hal yang bikin lo engage sama tamu kan. Lo kok udah sama tamu panggil nama aja gitu. Iya. Kalau di hotel kan nggak boleh.
pertama harus manggil nama belakang dulu. Iya. Kalau udah akrab dia ngizinin. Ih, gokil, masih hafal dia, anjir. Gitu. Oh, gue masih hafal, Bro. Sis dulu. Gue masih ada beberapa hal yang menurut gue diajarin di hotel, keren. tapi sampai sekarang Keinget. keingat. Dan lu terapin. Gue terapin, ada salah satu yang paling gue inget tuh kalau di Ayana ya, itu ada nomor 13 kalau nggak salah. Wah, apa tuh nomor 13? Itu Dihafal lagi, jadi ada beberapa Guiding principle berarti lu ya, bilang nih. ada beberapa service pilar kan. Nomor 13 tuh salah satunya dah serve from the heart. Damn, serve from the Kamu aja dilayani dengan hati, apalagi kamu. Kedengeran klise sebetulnya, tapi Kalau bener lu maintain ngelakuin sih ya, itu, ya lo kayak lu nggak kayak kerja sih sebetulnya. Iya, Pas kayak lu ngelakuin kayak itu. ya biasa As aja a passion ngobrol. aja. Karena ngobrol sekarang aja, Ih. mungkin dari orang-orang di depan kita di jalan ngeliat, orang bikin konten kerja. Padahal kita ngerasanya ngobrol. Iya, ngobrol aja udah. Ngobrol aja santai. Ngobrol ya karena ngobrol di depan kamera jadi konten. Nih, Oh. and then akhirnya membawa lu sampai ke titik lu sekarang nih. Yang tadi lu bilang lu nggak pernah ngeduga aja gitu loh. Maksudnya lu ada di titik lu sekarang gitu. Nah, otomatis kan lu juga ngerasain perbedaannya dong antara yang dulu lu alamin, lu datang ke outlet tiba-tiba ada gua nggak ngomong jelek nih, cuman ada emang pergeseran budaya bar lah di bar. Bener-bener kan yang lu ngeliat tiba-tiba, dulu gua harus disiplin ini loh. Tiba-tiba anak sekarang tuh, ih, gitu aja Nah, misalnya gue persingkat pertanyaan lo. gitu. Perbedaan bar di era lu sama sekarang. Iya. Udah aja. Dulu lebih main fisik tuh hal yang wajar. Akhirnya Dulu. kebongkar. Main fisik. Akhirnya Main kebongkar. fisik tuh contohnya apa? Di sini kita bongkar. Main fisik tuh hal yang wajar, kayak lo dibully di kerjaan tuh hal yang biasa, kayak lo anak baru disuruh. Gue pernah ini gue baru tahu kalau itu cuma dikerjain itu setelah beberapa hari setelahnya. Gue dikasih tahu salah satu job desk gue adalah ngelap pisang, lo dilap. Nggak, tangan lu nggak enak banget, nggak usah dipraktekin. Ya, maksudnya kan begitu. Nggak usah dipraktekin tangannya. Ini enak banget gue ngeliatnya. Mana lemes banget Mana lagi. madep ke gue lagi lu maksudnya. Bener. Kayak kebiasaan emang dia ngelapisan. Kebiasaan tuh gue pernah disuruh ngelap pisang gitu. Terus lo disuruh nih ngitung gula pasir, tau nggak? Bukan nimbang ya, ngitung. Blok. Ntar dulu. Satu-satu. Ini kerja apa ospek? Iya, itu. Terus itu masih mending karena di beberapa tempat kerja yang lain ada yang lebih parah waktu itu. Lo ditonjok sama senior gitu-gitu. Oh iya. Kalau menurut gua di Bali itu masih lebih oke karena nggak ada. Zaman dulu. Iya, zaman dulu ya. Nggak ada baper-baperan kayak dulu Nggak ya? ada fisik lah, nggak ada Oke. yang sampai kalau dulu mungkin lu ngalamin ya Teh, ya kalau di luar Bali kadang senior tuh melempar lo ice scoop kena kepala itu Pernah, hal yang biasa. gua ngalamin, Senioritas tuh kayak gitu ya, kita nganggap oke-oke aja. Oke-oke aja. Waktu itu yang berbeda itu salah satunya itu. Kalau sekarang kayaknya udah, tapi gua nggak nyalain juga ya, emang generasinya beda juga, jadi Betul. situasinya beda. Kalau dulu sih kita ngalamin itu biasa aja, kayak kerja habis dikerjain senior itu suntuk banget pulang. Waktu itu zaman ini kan, BB. Lu bilang BB ya. Blackberry. bikin status BlackBerry senior. Udah habis itu happy lagi kita. Yoi. Iya. Habis itu happy lagi. Iya. Nah, kalau sekarang kan Relate banget anjing. anak-anak digituin sampai ke psikiater. iya. Gue nggak nyalin ya. Terus besoknya resign. Kadang Ini gitu, anak-anak sekarang ngabarin. mungkin harus lebih sharing sama anak-anak dulu ya? Iya beneran. Ya kan kayak kalau sekarang bahaya loh yang kayak gitu tuh, kayak udah kebawa mental tiba-tiba desperate. Kan kita nggak tahu ya. Ya, betul, Mungkin, betul. Kalau kayak dulu tuh cukup yang kayak ada status senior kontol udah selesai. Jadi salah satu yang dialamin Elva, gue juga sempat ngalamin waktu itu ya posisi namanya barbek ya. Iya. Ya whatever kayak tadi mungkin dia ngelapin pisang dan sebagainya. Bahkan gue sempet yang namanya puring track gue kosong. Senior gue masuk. Gila, ini kosong, lu nggak ngeliat mata lu mah dilempar kok. Ya, Botol, ya. kosong lu lempar di bar, jeger, pecah. Lu yang beresin. Gue yang beresin, gue yang dimarahin, gue yang ganti. Di luar Bali tapi. Iya di luar Bali, di luar Bali nih, di luar Bali, gue ngomong di luar Bali. Sama gue. Oke sih. Gue bukan cuma di bar aja. Gue dulu kan pernah di kitchen kan. Gue training dulu di kitchen, bahkan di bakery. Jadi gue kayak senior gue, tangkap Apa nih? telur. Ih. Tangkap salah, pecah kan? Beresin. Gue yang beresin. Nah berarti Dan itu kita juga nggak masalah, men. Nggak harus ke psikolog Nggak, gitu. Iya. Nah berarti kan itu about mentality Iya, nih. mentality. About Tapi mentality gue nggak bener. nyalain juga ya kan, karena sekarang anak sekarang juga kan mereka tumbuh dengan situasi yang berbeda. Betul. Waktu itu tuh mungkin kalau gue reflect ke gue dulu ya, waktu itu gue baru megang handphone aja mungkin menjelang lulus SMA.
Dan waktu itu handphone cuma bisa buat komunikasi aja kan. Iya. Jadi emang waktu itu ya kebiasaan kita kan nongkrong. Iya. Jadi di tongkrongan kayak gitu tuh udah hal biasa. Jadi Lu kita gibahin senior lu ya? iya di tongkrongan hal-hal kayak gitu kan udah biasa. Lu di tongkrongan pasti ada lah kan anak Iya, yang selalu pasti lah, pasti, bagian pasti. disuruh-suruh. Iya, iya, iya. Gitu. Itu Jadi itu kita udah tadi gua lihat bilang. hal kayak itu udah biasa. Biasa. Nah di anak-anak yang sekarang kayak kan mereka dunianya banyak nge-game, Iya, 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 iya. YouTube gitu. Ya. Mereka nggak ngalamin itu sehingga buat mereka pressure di dunia nyata mungkin Ini lebih nggak mungkin. kayak gitu lah. Kayak susah untuk menerima. susah lebih susah. Tapi untuk sekali menerima. lagi gue bukan mendeskripsikan untuk Bukan mendiskriminasi yang ya. diskriminasi kalau untuk yang zaman sekarang. Iya. Cuman itu terbukti emang ya kayak Elva bilang zaman-zaman dulu tuh gila orangnya tuh mentalnya terlatih dan asli itu rata-rata teman-teman lu ya teman-teman ya mungkin angkatan gue juga itu jadi orang semua loh. Karena mental mereka tuh emang Tapi anak-anak Ya sekarang udah. juga banyak Yang bisa jagonya gitu loh. ya. Iya, iya. Banyak jagonya. Anak-anak sekarang juga kadang gue kaget mereka bisa nemuin apa ya cara kerja yang kayaknya kalau gue nggak kepikiran deh gitu. Iya, iya. Kalau kayak kita dulu kan kita Buka-buka kerja- resipi, Iya. buka-buka resipi, bawa catatan kemana-mana. Sekarang memang mereka lebih banyak fasilitas. Tapi kita nih, angkatan kita dikasih fasilitas kayak mereka juga Belum tentu bisa, belum tentu utilize sana, itu iya, iya. sebagus mereka juga. Iya, itu ya sama-sama lah. Iya, sama-sama. Beda zaman aja. Iya. Dan beda era. Beda era maksud gue adalah ketika beda era, beda cara, bro. Asli, beda untuk era, mencapai beda satu. Tujuannya sama. Sama kayak tujuannya satu tapi banyak jalan. Kayak ada peribahasa bilang banyak jalan menuju Roma. Aja. Betul. Nah, kayak dia sekarang nih, bartendersnya banyak banget. Di PNB, gokil. Ini kita mau ngomongin tentang ini menarik banget. Ini kan Yes. bartender ini kan orang selalu ngomong tentang bartender tuh harus cowok. Iya. Nah, sedangkan lu ketika cewek jadi bartender mungkin ada orang tua yang anaknya mungkin jadi bartenders gitu kan. Terus kayak jangan nak, kamu jangan ke bar nanti kamu tidak akan jauh-jauh dari alkohol, berhadapan dengan pemabuk. oh belum umum nakal. Tapi kalau misalnya kalau anaknya udah jadi manajer gitu di satu gajinya gede, terus kan nak. Sedangkan di bawah lu nih, gua tahu maksudnya sekarang yang lu pegang di PNB juga ada. Gua tahu PNB tuh dia punya banyak banget di luar yang lain ya, gua nggak tahu. Dia punya banyak banget yang namanya Lu tahu nggak? Bahkan gua heroes on the bar tapi cewek nih. Iya, bahkan kompetisi-kompetisi luar negeri ada bartenders yang ikut flare competition, bro. Kok bisa arah lu ke sono? Oh kalau itu sih gue nggak by design juga ya. Sebetulnya kalau gue di kerjaan gue nggak memandang gender. Oke. Gitu. Kebetulan dapet talentnya dan mereka juga gue respect banget sama tim gue. Cewek, walaupun mereka cewek, mereka juga bersaing. Warrior, banget. Pak. Gua bilang warrior Yoi, lu. Gila, mereka warrior lu tuh. Di lapangan fighter. Gila, Jadi makanya. gue agak kurang setuju tuh kalau ada kerjaan tertentu yang harus cowok gitu. Oh, iya. Karena itu kan kita ngelihat bartender di zaman dulu itu emang harus ya rata-rata kan cowok aja gitu. Kalau dulu mungkin Pergeserannya karena kan ke sini. ini ya kalau high volume bar dulu kan kebanyakan F&B itu nightclub. Yes. Nightclub jadi secara fisik mungkin kalau cewek pulang Malam, pagi, iya. ya bahaya lah. Pulang pagi, nggak pulang malam ya? Ya pulang malam, Nggak boleh. bahaya. Lo kalau coba teh, lo pulang malam siapa yang godain? Kagak ada lah. Coba kalau cewek, Mentok ya kan, banci, gitu. Bro, kalau gue lihat lu pulang malam, gue godain lu. Mentok banci anjir. Teh, lapar nih, makan yuk, lu bayarin gitu. Gue godain lu. Iya, Bayarin iya. dong, gue belum makan 3 hari, belum Oh makan. jadi it's not by design tapi ya terjadi begitu aja dan akhirnya ya lu memperlakukan mereka Gue as beruntung sih expression. kayak sekarang gue dapet tim gue yang cewek-cewek ini ya udah jadi lah, mereka udah punya basic. Kalau waktu gue dulu di outlet, gue ngerasa susah banget dapet talent cewek. Tapi pernah nggak lu? Pernah dong. Karena nggak dipungkiri di bar ada cewek itu menarik dari sisi customer ya, dari sudut pandang customer. Betul. Tapi sulit banget di Bali untuk ketemu bartenders yang satu paket kayak gitulah. Oke. Makanya gue balik dulu. Kalau kebanyakan kan sampai sekarang juga beberapa temen juga masih nanya, bro, cari dong kandidat bartenders. Sampai pasti sekarang gitu. pasti lo juga kan. Iya enggak pasti makanya gue ngeliatnya ke lu tiba-tiba gila jajaran lu tuh rata-rata ya Iya. ladies gitu. Nah kalau dulu waktu di outlet yang gue lakuin adalah sebaliknya. Daripada gue cari bartenders adalah gue cari tim yang good looking dulu, baru gue train. Oke. Gitu. Kalau dulu gue di outlet ya, karena susah nyari bartenders yang good looking dan kerjanya bagus. Iya. Lebih susah bikin orang jadi jago dandan daripada jago di bar. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, kadang
Karena Yes, cewek itu yes, nggak yes. semuanya suka Make dandan. sense. kan? Iya, make sense. Tapi kalau ada Iya, cewek iya. yang udah suka dandan, ya udah kita ajarin di bar aja. Itu lebih gampang daripada cewek yang udah jago di bar. Tapi diajarin lu ajarin dandan. Iya, lo tanya deh di bar pasti banyak ada beberapa outlet yang punya bartender cewek yang udah sterek nih. Jadi karena udah saking jagonya Sterek di bar. bahasa. Gue Udah masih saking ingat lagi jagonya bahasa di itu, bar, bahasa kita itu. anak-anak bar nganggepnya kayak cowok juga kan. Iya beneran makanya. Terus nih udah warrior cewek di bar ini, lo Anjir. dandanin, dibully deh sama temen-temennya. Mana dia mau? Iya, iya, iya. Mana dia mau, mending udah yang cewek yang mau dari awal dia emang suka dandan tuh ya Kita ajarin di bar. Dan itu kan juga diadopsi juga di marketing sekarang kan. Yang Iya, tadinya benar. di activity bar take over, sekarang udah berubah, mulai ada shifting ke bar play over. Iya, iya, Yang di iya. belakang bar tuh bukan bartender dari tempat lain, tapi ya ada ya emang orang yang good looking atau punya good influence aja di bar itu. Mereka nggak perlu bikin resepi, mereka cuma diajarin doing the Yes. drink saja gitu. Keren Nah, banget berarti ya. Karena iya gua setiap kali ketemu yang bartender situ, udah Naksir tanya, lu. Enggak, bukan. Naksir. Bukan pertanyaan, udah tanya Pak Elva, kok semua berkaitan sama Elva? Gue bilang Ternyata gitu. ini papinya. Bukan sih itu. Karena dia Coachnya. coachnya ngetrainnya emang bagus sih. Jadi maksudnya ya as a representatif dari brand sendiri ya Pak ya. Representatif dari dirinya dia sendiri. Emansipasi. Emansipasi ya. Bartenders tidak salah. Tim gue sekarang Bartenders. bagus lah. Asli. Boleh dong nanti kita undang ke si Pepen kali ya. Boleh, Iya, boleh, yang boleh, cewek-cewek boleh. Pak, yang cewek-cewek Pak. Nanti, enggak maksud gue gini, biar nanti kalau ditanya sudah tanya Pak Elva, sudah. Udah, gua bilang gitu. Gue tinggal jawab sudah. gitu. Udah gitu. Jadi udah ada jawabannya gitu. Ya nggak apa-apa lah, nanti ada beberapa emang tim-tim itu qualified itu gila kok. Sebenarnya kita masih Oh, beberapa tim gue seru sih. Mereka pasti punya banyak pandangan menarik. Apalagi kan mereka juga mungkin karena lo bilang mereka cewek juga, Iya. mungkin ada beberapa sudut pandang yang berbeda juga kali ya. dari mereka, dari mereka. Ya, mungkin lah. Benar, Ya, jelas beda lah. Oh, sudut pandang bar dari kacamata cowok nih, yang tadi kita sangkut pautin ke belakang ke era back to 80s kayak baju gue sekarang, back to 80s. Iya, Ya, lo itu yang kan- paling 80 deh. 80. Dia juga 80. Wah, Tua. Lu aku bangga lu. Lu tahun berapa? 80-an juga sih. Cuma gue nggak sebangga itu dengan tahun kelahiran. Ya udah gue. Iya. gue sih bangga sama 80. Dia malah lebih enak dibilang milenial, bro. Oh iya, iya. Oh, tapi tahun 80 menyenangkan sih emang. Menyenangkan, Asli, ya. ya. Di zaman- Apalagi hasanah musiknya menurut gue. Oh, Lu nggak bisa lepas Tuh lu. kalau ngomongin ke bidang lu kok, gila anjing musiknya tuh Kita hari itu tuh kita mah gokil tumbuh banget. kembang dengan musik yang enak-enak banget. 80 90 kalau gua. Dan long last, bukan kayak Long last, sekarang. bener. Gue bukannya bilang yang sekarang jelek gitu, tapi yang Nah. sekarang tuh kayak sekalinya boom, abis itu hilang. Hilang ya. Betul. Kalau lu zaman sekarang masih ada orang yang dengerin Dewa 19. Wih, gua The Fly. Masih Ayo. ada orang yang dengerin Eric Clapton, masih. Masih pas band gue dengerin. Itu Masih. masih sama Yuki ya? Iya. Anjay. Yuki Kato kan? Yuki bukan. Yuki Uluwatu Jangan apa ya? Elah Yuki. SSN. Ini kalau kita misalnya ngobrol sama Elva nih sebenarnya kita kekurangan waktu banget. hasil panjang banget. Enggak, cuman yes. Ya. Sebelum ini. Apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Gua satu. Boleh, boleh, boleh. Yes. Go ahead. Jadi gini Oh iya, Bang. terima kasih untuk 87 grill. Yes, enak banget. Satenya enak banget. 87 bukan 80. 87 kan gua 87. mabok lu ya. Thank you Nusakanya. Pokoknya setiap podcast dia, iya, kita kayak- Masakanya Candid 87 grill, Bali Buzi. Keren. tiba-tiba Bagus, Bali Buzi bagus. Ya, Bagus. tiba-tiba gue ngomong gini, kan Riko kadang ada nggak bisa nih. Kalau gue podcast sama lu gimana? Ayo, teman lu pertanyaan lu gitu. Ayo, lu mau nggak lu? Oh, siapa aja gue mah. Siapa ya? Tanya kok. Yang penting waktunya pas. Iya. Oh ya. Waktunya pas aja. Waktunya pas. Waktunya pas. Oke, Nusakanya. Nusakanya waktunya Silakan pas. hubungi Jack. Silakan hubungi Jack, waktunya pas banget. Nah, Eh. terus tadi karena emang ini tadi natural aja gue bilang, makanya gue bilang perubahan yang ini tadi, yang lu alamin tadi, lu ngelihat datang ke bar-bar sekarang dan sebagainya, otomatis tekniknya udah beda nih Pak. Dan lu juga ngejalanin di teknik yang sekarang lagi. Iya, Yang dulu kita cuma nama shaking blending steering Pak. Shaking, blending, Steering, steering, sekarang lu muddling. sekarang. Nih. Ayo. Lu mau kemana sih? Kalau anak-anak Arahnya. yang pernah ikut kompetisi dan gue jadi judge-nya pasti akan ngedenger ini. Gue selalu bilang, menurut gue paling penting itu adalah kalau di bar ya, attitude sama teknik. Attitude. Oke. Lo sampai sekarang resipi ada ribuan kali. Iya, Pak. Ribuan lo setiap bartender bisa ngafalin, setiap bartender minimal mungkin 100 pasti ada resipi Oke, yang dihafal. bisa. Tapi teknik basic itu aja. Dan berkembang itu karena kita adapt dari teknologi dan kitchen. sebetulnya. Benar. Kan? Jadi Relate benang merah kita Iya, tuh. iya. teknik itu adalah disiplin yang harus selalu dijaga di bar. Karena banyak orang yang
terlalu fokus ke resipi sehingga teknik itu dilupakan. Padahal basic teknik di bar dari dulu itu aja, ya kan? Tapi banyak orang yang ignore. Kalau resipi pasti berkembang setiap zaman, apalagi sekarang. Zaman kayak sekarang lu bikin resipi, lu tanya chat GPT, ketemu resipi yang enak. Kalau dulu kita buat paham sama flavor itu kita harus nyoba. Harus bener. nyoba. Kalau sekarang lu bisa tanya ke chat GPT, coklat bisa nyambung sama cabai apa enggak? Iya. Itu tuh gampang banget. Sesimpel itu karena Sesimpel difasilitasi. Yang penting promnya bener. Iya, yang penting promnya benar. Promnya gitu. benar. Nah, kalau menurut gue yang paling penting teknik, gue setuju. Teknik itu harus disiplin, dan sekarang teknik kan udah makin banyak ya. Iya Pak, itu makanya gue Teknik bilang makin modern, luas. dan jangan, kalau gue bilang sih jangan malu belajar sama orang kitchen. Karena Oke. mereka lebih dulu daripada kita. Yes, Mereka lebih dulu daripada kita. Dulu waktu kita masih zaman cuma modeling, shaking, Floating. mereka udah bikin mereng, mereka udah bikin Fitting leher. banyak bidang yang bisa kita ambil untuk diadapt ke bar. Kayak sekarang kan juga banyak eksperimental gadget, lab gadget yang dipakai di bar. Itu kan juga bukan dari dunia bar, itu dari dunia kedokteran bahkan. Iya, Itu benar. bisa kita adapt. Dari kitchen udah pasti. Modern kitchen teknik sekarang orang pakai sous vide. Ya Benar, kan? sous vide. Itu kan di kitchen. Kita berapa kali ngomong di podcast Tentang rata-rata ini. sufi. Iya. Sufi itu ke bawah. Betul. Dan itu kayaknya Kemudian- lagi tren sekarang ya mungkin ya. Sipong ya sekarang Iya, masih sipong, gitu. sipong, Karena sipong. sekarang kan lebih bisa diakses ya. Sebetulnya semua teknik itu kan tujuannya untuk mengekstrak flavor. Ya. Flavor extraction itu bisa dipakai dengan teknik klasik, kita juga bisa, cuma perlu waktu lebih lama aja. Bahkan gue pernah denger kayak lu bisa kok minum Long Island tapi warnanya bening. Nah, itu yang gue Benar. ya salah satunya clarified itu tadi. Iya. Ya, pakai color fat cola Iya. kan bisa aja. Bener kan? Karena sekarang juga ekspektasi market itu berubah. Kalau dulu orang minum enak, ya udah gitu aja. Kalau sekarang market itu kan mereka perlu sesuatu yang lebih. Sebelum mereka minum, mereka itu melihat. Sekarang zamannya sosial media, mereka sebelum minum foto. Ya foto terus Sebelum minum mereka foto. Artinya presentasi itu sekarang jadi jauh lebih penting daripada zaman dulu. Ya. Iya, Zaman dulu itu apalagi di zaman dulu kan sebagian besar tempat minum adalah nightclub gelap. Bergelap. Iya. Dan Ya belum udah. ada handphone yang punya kamera. Betul. Gitu. Jadi kalau sekarang ya presentation itu penting. Tapi sekarang juga selain daripada presentation, kenapa banyak kitchen teknik, modern teknik yang di-apply itu juga karena kita ada krisis global juga nih yang relate sama lingkungan. Oke. Sih betul. Banyak lagi. orang Anjir, yang bener. bikin teknik Benar, itu benar. tapi mereka nggak tahu kenapa mereka harus ngelakuin ini gitu loh. Iya. Sebetulnya kan tujuannya juga salah satunya ke sana. Banyak bartender bikin FOMO nggak namanya? Enggak sih. Fear of missing moment itu tadi. Enggak juga. nggak Kalau juga sebetulnya, tapi kalau misalkan awalnya dari FOMO juga nggak apa-apa, tapi lo kan juga perlu ngulik lagi nih, kenapa sih orang-orang ngelakuin Iya. ini. yang penting sesimpel- akhirnya lu tahu Iya. tujuannya. Betul, tahu tujuannya apa? Karena kita tuh banyak dikaruniai kekayaan alam sehingga Asli. kita lupa untuk berinovasi. Iya lagi. Kayak contohnya kalau di luar nih, lo punya buah, lo bikin sesimpel dehydrated lime. Iya, betul. Semua bar pakai itu. Iya. Pakai. Cuma kenapa orang pakai itu gitu loh? Kita nggak kepikiran pakai itu. Terus yang pertama pakai kan bar di luar kan. Iya, betul. Karena mereka itu susah dapat buah ketika winter. Jadi mereka berusaha mengawetkan buah-buah mereka biar bisa dipakai sepanjang tahun. Pas mereka lagi musim semi, banyak buah, ya udah kita Keringin, awetin, keringin, keringin, iya. dibekuin jusnya. Lah kalau kita kan sepanjang tahun buah banyak, nggak kepikiran orang-orang kita. Akhirnya kita ngikut dehydrated juga. Iya, kita Walaupun lime lu bersebaran di dipikirnya, luar sana. Mereka keren ya, kepikiran. Padahal mereka kepepet. Iya, waktu itu. iya. Kadang tuh orang-orang kita itu mereka berkecil hati terhadap diri kita sendiri. Gitu. Ini Mereka- ilmunya nih yang gue dapet nih asli, benar. itu mungkin salah teman-teman satunya yang Sipers dapat juga. relate ke tadi kenapa brand itu apa yang perlu dikembangin ya. Iya, Salah betul, satunya adalah banyak orang itu nggak bangga dengan brand Indonesia menurut gue. Banyak brand itu mereka banyak orang itu nganggap brand luar tuh selalu lebih bagus. Daripada padahal di Indonesia tuh sebenarnya kalau mau dicari nggak kalah bagus ya. Bukan cuma soal minuman ya, tapi tentang banyak produk lah. Salah satu hal yang paling gue sukain ketika gue di Meksiko adalah mereka bangga banget sama lokal produk mereka. Di setiap bar terbaik manapun di Meksiko lo sebut, pasti mereka itu ada tequila, ada mezcal, ada sotol di menu
beverage-nya mereka. Oke. Nah, kita kadang buat nulis arak aja kadang masih malu gitu. Masih malu ya? Padahal orang luar tuh bisa appreciate itu gitu. Karena sekarang banyak arak yang udah secara quality, prosesnya bagus, hasil akhir alkoholnya pun juga sangat bagus gitu. Gila. Jadi banyak produk Indonesia tuh yang bagus banget. Makanan deh. Makanan kita tuh di luar tuh anggap disanjung-sanjung ya. Sanjung, tapi lo lihat ke mall, makanan Indonesia harganya selalu lebih murah daripada makanan barat. Padahal secara proses jauh lebih sulit makanan Indonesia Daripada makanan barat. Betul. Gitu. Jadi salah satu mentality yang berusaha gua share ke teman-teman semua adalah berbanggalah dengan kekayaan Indonesia. kekayaan Indonesia. Makanya stop deh. Kalau misalnya mau jual-jualan tuh jual-jualan yang emang makanan Indonesia aja. Makanya lu cari banyak. Weh. Jangan dikit-dikit lu jual jajanan Korea. Salah satunya hari ini kita podcast di Bali Busi, salah satu yang mengangkat budaya lokal, Pak. Bali gokil. Bali Busi bagus. Bali Busi bagus. Dia bagus. juga udah di Jalan Merdeka ada, tapi kan yang kita happening banget Cuma adalah gua mau titip pesan sama Borti. Ini Canggu. Enggak, gua mau titip pesan sama Borti. Ini jangan cuma kandangnya aja, ayamnya juga diisi. Anjay, biasa sambil makan ya, kayak biasa sambil makan. Nah, Pak, terus lu udah ngungkap segitu banyak. Nih asli pembicaraan antar bartender. Ya maksudnya gue juga di bidang bar dan sebagainya. Cuman gue tahu kok ibarat kata lu ada Pada Pak Wahanom, Weh, mantap. lu ada ketidaknyamanan kadang-kadang kalau ngelihat teman-teman bar yang sekarang percaya atau nggak percaya, terserah dia merasakan atau nggak, gue nggak peduli. Iya, gue nggak peduli nih. Ada nggak rasa ketidaknyamanan tiba-tiba lu, gue dikasih koktail yang biasa, yang dia tahu dari zaman dulu nih, tiba-tiba begini, ya sama gue nggak, sekali lagi gue nggak deskrip yang nggak. Iya, diskriminasi. Tiba-tiba, Ya. oh ini begini Pak, ini begini, ini gini. Dalam hati dia udah tahu nih sebenarnya nih. Oh ya, oke, thank you. Jawabannya cuma gitu doang. Atau emang gara-gara perbedaan budaya, pergeseran generasi itu, lu accept itu Pak? kalau gue lebih ke gini. Kalau soal minuman ya. Iya, soal Gua minuman dong. Sebelum gue minum tuh, gue tahu. Gue minum buat kerja atau gue minum for fun. For fun. Oke. Ya. Ya, for fun. Jadi kalau for fun, gue nggak akan segitunya. Karena gue ke situ just for fun. Oke. Paling gue tanya kenapa idea behind dari apa yang dia lakuin itu kenapa. Sorry, gitu. gua tanya dulu. Sorry, gua potong. Nggak, gua cuma mau nanya ini antara lu idealis atau enggak? Maksudnya dari koktail yang dulu pernah buat, sekarang tiba-tiba berubah begitu. Which is lu tahu oh, gimana tekniknya, gimana ininya, gimana ingredient dan gimana cara dia bikinnya. Dan begitu lu rasain, anjing beda. Menurut gue lo akan selalu bisa bedain gini, koktail apapun kalau menurut gue selalu klasik. Kalau buat gue ya, Yes, of course. klasik Kita is ngomongin the best. Kalau Kalau buat gue klasik is the best. Kalau mau di reinvert ke zaman sekarang, DNA-nya kan tetap Tetap klasik klasik, juga. betul. Walaupun bentuknya berubah, walaupun tampilannya berubah, komposisinya agak sedikit berubah, teksturnya berubah, tapi klasik selalu DNA-nya itu selalu pasti yang paling ideal DNA itu adalah DNA klasik. lu dapat lah apa sih minuman favorit itu, Pak? Internasional. Oh, ini. Klasik, Kalau klasik. sekarang International cocktail yang lu banget. Ya, lu banget. Deskripsikan yang lu banget. Sekarang gue paling banyak minum kalau spirit tequila. Gue paling banyak minum tequila. Ya, oke. Kalau spirit, tapi kalau koktail Mizuari sih gue minum Mizuari. Mizuari. Apa tuh Pak? Gua pribadi, gua baru denger aja dari lu. Mizuari itu sebetulnya highball tapi pakai still water yang dingin. Oke. Jadi highball di gelas dingin. Yang dibilang teknik Jepang itu. Ya teknik Jepang gitu. Berarti Kalau itu seger banget tuh. seger banget. Lo sebagai cowok kan lo suka whisky rata-rata ya. Iya. Asli. Lo kalau minum Mizuari, lo masih bisa ngedapetin karakter whisky-nya. Artinya lo suka whisky apapun, begitupun juga dengan Mizuari, lo bisa dapat Mizuari yang fruity, yang smoky, lo bisa dapat Mizuari yang balance sesuai karakter whisky yang lo suka. Masing-masing, oke, Tuh, kalau di Jepang orang summer ya minum Mizuari, kalau winter minumnya Ozuari. Jadi bedanya dingin sama panas saja. Gitu. Ini orang paling aneh, enggak maksud relate red cocktail itu yang belum pernah kita denger aja gitu. POV-nya beda, Iya, bro. iya, POV-nya dia beda. Dan kita Karena ini juga menambah pengetahuan buat sippers yang nonton. yang nonton, makanya ya gua mungkin lo cobain deh. Kalau Mizuari, teman-teman Mizuari. yang di bar yang gue tongkrongin pasti dia mereka udah biasa. Gue minta Mizuari aja lah, gitu, santai gitu. Minumnya masih seger. Oke, lu minta kayak gitu. Kalau mereka tahu once they fail, what you feeling? It's okay gitu. Oh, it's okay. Karena apa? That's Karena life, mereka bro. nggak tahu gitu. That's life, man. Iya lagi. Lu permakluman gitu aja ini.
kadang yang bikin lo ribet sama hidup lo sendiri kan ekspektasi lo. Damn. Don't expect too much. Dan lo kan juga nggak tahu anak bar ini baru mulai, udah lama gitu. Kalau anak baru mulai terus lo omelin karena minuman yang dia bikinnya down lah, kapan dia akan berkembangnya? Iya lagi. Nggak lu kira-kira punya cita-cita jadi teachers gitu gak sih? Gue nanya sama lu. Dari tadi kita ngomong nih, kayaknya cita-citanya mau jadi teachers ya kayaknya. Nggak, Dosen, tiba-tiba lu ngajar kan gitu. pernah- Lecture. Dosen tuh lecture. Lecture, oke lecture. Johnny Sin kali ya, kan bisa jadi apa Wah, aja. jangan ke Johnny Sin itu. Nanti sama Borty jangan Johnny Sin. Kalau Johnny Sin gua ke Borty ntar gua. Iya, udah botak lagi Johnny Sin lagi omongannya. Oke. Dan dia ada di sini lagi. Berarti menurut gua itu sih. Berarti lo setuju ya? Lo setuju dengan sejauh apapun seorang bartender itu melangkah, don't forget about basic. Basic is king, man. Basic is king. Basic is king. Even though basic itu adalah level start lo, tapi itu yang membawa lo kemana-mana gitu. Iya, itu akan kelihatan lo suka ngebaca atau enggak gitu. Karena sekarang koktail tuh sebetulnya itu aja. Yang sekarang market tahu itu aja. Dulu mungkin kayak 12-15 tahun lalu lo dapat proper Negroni itu cuma bisa di Fortitif gitu loh. Anjir. Itu. Fortitif. Udah tutup sekarang. Udah tutup sekarang sayangnya. Tapi Syahilon buka lagi. dia yang start ngelakuin itu gitu loh. Dan Itu lo, positif yang pertama ya. menurut gue yang di Bali yang bikin proper Negroni pertama di Bali Fortitif. Sekarang Negroninya kemana-mana positifnya. Iya, Fortitifnya bungkus. Dan sometimes juga lo jadi nggak ada rasa rindu gitu. Kalau dulu lo kangen sama Negroni lo datangnya ke situ. Kalau sekarang ya orang udah jadi agak boring gitu. Jadi ya gitu. Kayak tapi lo setiap ke satu tempat biasanya lo tau lah minuman yang lo sukain itu propernya di mana. Biasanya gue ngulik kalau menu koktail yang ada di menu di tempat ini yang udah pasti enak apa nih. Nah gue biasanya ke situ-situ aja gitu. Kalau gue ditanya mau minum apa ke bar, rata-rata gue minta Mizuari, udah paling umum gitu. Tapi pas udah ngobrol sama anak bar, biasanya mereka kalau anak barnya cukup intens ngobrol sama gue, pasti dia akan suggest sesuatu. Dan kalau gue tahu itu enak, berikutnya as a respect ke tempat dan ke bartender itu gue juga akan minum itu lagi. Entar dulu as a respect, walaupun nggak enak gitu, as a respect aja lu minum. Enggak, kalau eksekusinya bagus, pasti gue akan minum itu lagi. Gitu ya, itu kan Kalau karena kan dia mendetail dia kan dari zaman yang lalu gitu, lintas generasi nih Pak. Kita Ya, balik lagi ke obrolan lintas yang generasi, tadi, kadang iya. bahkan orang makanan Indonesia itu nggak di-appreciate. nggak di-appreciate. Kan sebetulnya bukan soal resipinya, eksekusinya aja. Eksekusinya aja, Eksekusi. bener. Oh, banyak kok restoran Indonesia yang bisa jual harga makanannya dengan mahal banget dan orang tetap appreciate itu gitu. Tentang eksekusi gitu. Orang punya ide itu satu hal, tapi orang bisa eksekusi itu hal lain. Anjay, orang punya ide itu semua bisa punya ide. Yoi. Masalah eksekusi. Itu Eksekusinya mantap. Ya udah, makanya kita akhirnya mengeksekusi Bali Buzi ini sebagai salah satu venue kita yang benar-benar ya udah ngangkat karena emang budaya lokal ya. Yoi. Dari teman-teman kita podcast sama Borty sebelumnya. Tapi udah bukan lokal lagi, men. Bali Buzi ini teman-teman gue yang di luar Bali. Di luar Bali Banyak semua yang pada tahu iya, ini. Bali Buzi. Itu lo nongkrong ke Bali Buzi Batu Belik, emang semuanya anak Bali yang datang. Dan Dari semuanya mana-mana. sama lu. Mulainya dari COVID. Borty, Udah benar. aturan hari ini, DUPA kemarin, Ya. DUPA juga kan dari COVID. aturan Iya. hari ini kita mau sama Wahnom yang kita mau eksklusif gitu ya nggak jadi karena Nanti. ya nanti next. Ya, makanya ada orang Entrepreneur, berarti lu suka sama entrepreneur emang dari dalam maksud nih dalam negeri kita sendiri nih Dari dalam memperkenalkan budaya lokal tuh gue berapa? Iyalah, men. Lo kalau Seems like this, right? iya. Lokal tuh global, correct? Iya. Me if I'm wrong. Kalau ngomongin tentang Nusakanya kan spiritnya juga sama. Betul. Spiritnya itu untuk membawa penggalan cerita yang banyak orang itu nggak tahu tentang sejarah penting Indonesia di history RAM. Oke. Ini waktu untuk lu cerita. Kenapa lu bilang penggalan orang kok nggak tahu? Kenapa? Oke, gini, kenapa gua suka banget untuk ngebantu Nusakanya? Gua Oke. punya banyak brand. Di company gue ada banyak brand, tapi Yep. Nusakanya tuh hal yang spesial buat gue. Oke. Karena Nusakanya itu adalah brand yang bangga meng-announce dirinya sebagai Indonesian brand keluar. Beberapa bulan lalu itu kita salah satu partisipan di partinya F1 di US. Dan itu F1? F1. Nusakanya udah Mobil nih, bro. F1. Nusakanya tuh udah diekspor ke puluhan negara, termasuk ke US.
salah satu yang terbesar mungkin Miami karena agak relate sama Bali ya. Oh iya, tropika, pantai, tiki. gitu. Betul. Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau cikal bakal ram itu awalnya dari Indonesia. Hah? Hampir di semua buku itu dibilang ram itu adalah dari Karibia. Iya, Kuba, Karibia, Puerto Rico, dan Gue kawan-kawan. tau gue ram itu Karibia bro. Iya betul. Itu nggak salah. Ram itu emang awalnya dari Karibia, tapi ram itu kan bahan dasarnya dari tebu ya. Bangsa pertama yang Punya tebu. mendestilasi tebu itu adalah bangsa Indochina. Jadi Indochina. Indochina yang punya teknologi destilasi kan di awal orang-orang Cina. Mereka pindah ke Jawa waktu itu dan mereka Karena mau di Jawa banyak tebu kan. di Jawa tanahnya cocok buat tebu, banyak tebu, kemudian mendestilasi tebu. Itulah awal bakal, cikal bakal ram di Indonesia. Pelajaran lagi. Tapi waktu itu orang nyebutnya bukan ram, Apa tuh? Batavia Arak. Oh, destilasi ram Disebutnya dibilang Batavia Arak. Betul. Itu di abad ke-16. Dan di abad ke-17 baru tebu-tebu dari Indonesia nih mulai dibawa ke negara-negara lain, Termasuk Karibia mungkin. termasuk ke Karibian, dan di sana bikinlah spirit dari hasil destilasi tebu juga, tapi mereka nyebutnya ram. Ram. Jadi nggak salah. Jadi cikal bakal ram memang dari Karibia, tapi yang awal banget mengawali culture Ram ini, destilasi ya, tebu ini sugarcane distillation ini adalah dari Indonesia. Oh, Oh. gila. Pesan Ini negara yang kita selalu. nih. Kita men. Cuman kan nggak ada yang lihat, Pak. Sekarang ada yang lihat. Sekarang ada yang Makanya lihat. nonton si Sekarang ada yang Pepen. Sekarang ada yang lihat. Makanya gue selalu bilang ke tim gue nih, termasuk tim-tim gue yang tadi lu sebut juga, kalau soal dosakanya, ini bukan soal jualan men. Yes, Kita of course. bukan- Di luar itu nih, gua ngomong di luar itu. Ini pride. Iya. Ini pride. Ini pride. Oh misalkan lu dari teman-teman yang asli Bali ya, gue deh orang Jawa, kemudian gue ke Manado, terus di sana ada lihat orang jual gudeg, wah comfort food gue deh, gue udah seneng, gue ada bangganya. Begitupun juga kita men, orang Indonesia lihat musakanya di luar pasti kita ada bangganya. Gila. Oh iya, of course. Orang luar juga, Dubai, orang Dubai. Irish kesini ada lihat ada Jameson di sini, seneng mereka, Iyalah. gitu. So tanggapan mereka apa nih di luar? Begitu ngerasain produk kita? Bro, mereka itu jauh lebih appreciate Indonesia bahkan dari orang Indonesia itu sendiri. Kita aja yang brandednya tuh branded luar negeri anjir. Ya, gue pernah Mantap. diundang keluar cuma buat ngomong tentang rempah Indonesia. Dan itu Mampus sehari-hari kita cuma lemongrass, jahe itu sehari nggak ada istimewa-istimewanya di sini. Tapi buat mereka itu wah banget. Lo lihat deh Instagram ataupun karya-karyanya Nico de Soto. Oh iya, of course. Dia Itu ngebanggain banget sama yang namanya pandan. Yes. Men, pandan tuh cuma di kita kolak, nagasari itu. Bahasa Daily mixologinya gitu ke pandanus apa gitu ya? Iya, Gua iya. nggak tahu, ya. Orang luar tuh bisa sebangga itu cuma karena dia pernah nyicip, makan, dan mengekstrak flavornya pandan itu Klepon anjing. sehari-hari kita men. Itu banyak orang yang mengapresiasi lebih daripada kita sendiri. Tentang Dua apa kali yang gue harus bilang itu, akan 2 kali gue bilang untuk Kementerian Pariwisata kita. Wow, Banyak yang bisa diangkat, bro. banyak bisa diangkat. Banyak, Ayolah. Indonesia ini kaya, bener. Bener. Orang bilang Indonesia kaya, bener. Gue setuju. Setuju. Indonesia ini kaya. Setuju. Banyak orang yang appreciate itu. Harusnya juga timnas lolos gitu. Ntar, itu sabar. Enggak, itu kayak kita ngomongin itu di Bali Busi. Itu yang panas. Borti. Tapi gue appreciate sama timnas squad- nggak lolos itu. sama squad timnas. Pemainnya aja ya. Iya pemainnya aja. Ingat pemainnya aja. Pemainnya aja. Pemainnya kita juga support timnas itu pemainnya doang. Please. Tapi ini sebenarnya gila, kita masih kekurangan waktu kalau ngobrol sama si Elva ya. Banyak banget. Kita harus janjian lagi, bro. Kita harus ngobrol lagi. Siap, bro. Banyak. Untuk lebih pribadi di atas loteng. Iya. Kita tetap dengan nusakannya. Di atas loteng kita ngomong di belakangnya sunset lagi. Elva, thank you banget waktunya. Wow. Udah mampir-mampir ke sini. Thank you, Luar biasa, Bang Riko, sukses. Bang Teo. Thank you so much. Dan untuk Zippers, jangan lupa terus saksikan si Pepens di Kongkomedia. Kompo Media. Gas si Pepens. Cheers dulu. Yeah. Cheers. Gua Sampai juga. jumpa di episode selanjutnya. Cheers. Yes, thank you so much. Dan